selesai bekerja dalam hidup Anda. Luka yang hari ini terasa begitu menyakitkan dapat menjadi kesaksian tentang kesetiaan Tuhan di masa depan. Karena Tuhan bukan hanya Allah yang melihat luka, Dia adalah Allah yang menyembuhkan luka. Tuhan, aku datang membawa jiwa yang hancur lebur, dengan sisa hati yang patah dan remuk tak beratur. Kau panggil namaku untuk kembali padamu. Kau tuntun aku menuju jalan-Mu. Jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk, tidak kau pandang hina, ya Bapa. Tuhan, aku datang membawa jiwa yang hancur lebur, dengan sisa hati yang patah dan remuk tak beradu. Kau panggil namaku untuk kembali padamu. Kau tuntun aku menuju jalan-Mu. Jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk, tidak kau pandang hina, ya Bapa. Lukaku kau sembuhkan, takutku kau singkirkan, hidupku kau pulihkan, menjadi teman bersama-Mu. Jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk, tidak kau pandang hina, ya Bapa. Jiwa yang hancur, kau hati yang remuk, kau Jika hari ini hati Anda terasa berat, serahkan semuanya kepada Tuhan. Tidak perlu
tidak perlu menyembunyikan air mata. Datanglah kepadanya apa adanya, karena dia dekat kepada orang-orang yang patah hati. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Engkau ku hargai. Syukur untuk setiap rencanamu dan rancanganmu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu, menjadi duta kerajaanmu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kami rindu melihat Indonesia pulih dari semua problema.
seluruh bumi. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Shalom. 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 Salam damai sejahtera buat setiap kita. Amin Bapak Ibu. Amin. Saya percaya damai sejahtera Allah memelihara hati kita, pikiran kita, kehidupan kita. Amin. 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 Hari Senin nanti kita akan merayakan kemerdekaan Indonesia yang keberapa? 81. Pertanyaannya adalah, apakah kita bangga menjadi warga negara Indonesia? Yang bangga boleh angkat tangannya? Wow, dan saya percaya Tuhan menempatkan kita di bangsa ini bukan kebetulan. Kita harus berdoa, kita harus mengusahakan kesejahteraan bagi bangsa Indonesia. Sebelum kita memulai ibadah kita mau sama-sama berdoa buat bangsa kita. Amin Bapak Ibu. Bangsa kita kemarin baru mengalami bencana di NTT, itu juga bagian dari keluarga kita. Kita merupakan satu tubuh. Ya, sebagai bangsa Indonesia kita merupakan satu keluarga. Kita mau berdoa juga buat saudara-saudari kita yang ada di NTT yang kena korban gempa. Kita mau berdoa buat bangsa ini. Semoga bangsa ini benar-benar dimerdekakan dari kelaparan, dari kemiskinan, dimerdekakan dari setiap korupsi, kolusi, nepotisme. Saya percaya kerajaan Allah akan dinyatakan atas bangsa Indonesia. Amin. Boleh saya undang setiap kita bangkit berdiri. Kita mau siapkan hati kita. Biar nyanyian ini, biar lagu ini, itu menjadi deklarasi iman, pernyataan iman atas bangsa kita. Bahwa Tuhan punya rencana yang besar. Bahwa kita berdiri atas bangsa Indonesia, mewakili setiap suku yang ada di bangsa Indonesia. Yes Lord, yes Jesus. Syukur untuk setiap rencanamu dan rancanganmu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu, menjadi duta kerajaanmu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Dan hari ini lagu ini menjadi doa kita semua. Kita sama-sama nyanyikan. Kami rindu melihat Indonesia pulih dari semua problema.
terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kami percaya Tuhan. Kami tahu hati-Mu ada di bangsa ini. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepada-Mu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Katakan bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepada-Mu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Haleluya, Nama-Mu ditinggikan atas Indonesia. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, pagi ini saya mengundang setiap kita satukan hati kita berseru di hadapan Tuhan. Kita naikkan doa kita di hadapan Tuhan. Tuhan, ini kami umat-Mu. Kini kami anak-anak tebusan-Mu. Terima kasih Tuhan atas Indonesia yang kami cintai ini. Pagi ini kami tidak sekedar berkumpul untuk beribadah, tapi lebih daripada itu, kami membawa seluruh doa kami, penyembahan kami, ibadah kami sebagai korban yang hidup di hadapan-Mu. Kami bersyukur Tuhan buat penebusan-Mu atas hidup kami, buat penebusan-Mu atas Indonesia, negeri yang kami cintai ini. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bersatu di dalam doa. Setiap kita, Anda yang sudah penuh Roh Kudus, Anda menggunakan karunia Roh-Mu, berdoalah, sembahlah Dia, naikkan syukur-Mu, naikkan doa dari hati-Mu, bersyafaatlah bagi bangsa-Mu, bersyafaatlah buat Indonesia, bersyafaatlah buat bangsa ini. Oh haleluya. Ini doa kami Tuhan, ini seruan kami Tuhan. Firman-Mu berkata, usahakanlah kesejahteraan kota. Kemana kamu aku buang dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan. Sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraan. Pagi ini, siang ini kami berdoa, Bapa di surga, untuk kemerdekaan Indonesia 81 tahun. Kami bersyukur Tuhan. Kami datang dengan ucapan syukur buat Indonesia, buat keselamatan, buat penebusan-Mu Tuhan atas bangsa kami. Sehingga hari ini kami boleh beribadah. Kami berdoa Tuhan, supaya damai sejahtera-Mu Tuhan mengalir Tuhan dari seluruh pelosok Indonesia. Lewat gereja-Mu, lewat hidup kami. Kami bersyukur Tuhan buat Indonesia yang telah Kau anugerahkan tanah air yang kaya dengan keberagaman suku dan bangsa. Kami bersyukur Tuhan buat kekayaan yang kami memproklamirkan pada siang hari ini. Buat kemerdekaan Indonesia.
Kami memproklamirkan buat anugerah yang telah diberikan Yesus Kristus Tuhan atas Indonesia. Dan pada siang hari ini kami berdoa untuk para pemimpin bangsa kami. Untuk para tingkatan pusat sampai daerah. Kami berdoa Tuhan berikan hikmat-Mu. Kami berdoa Tuhan berikan takut akan Allah. Sehingga sungguh Tuhan rakyat Indonesia boleh sejahtera. Kami berdoa Tuhan di dalam nama Yesus Tuhan. Jauhkan bangsa kami dari keserakahan. Dari setiap korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Dari setiap ketidakadilan. Dan kami berdoa Tuhan. Buat setiap kami Tuhan boleh sejahtera. Indonesia maju. Indonesia bangkit. Indonesia sejahtera. Kami berdoa Tuhan untuk perekonomian bangsa Indonesia. Bukakan Tuhan setiap lapangan pekerjaan. Kami berdoa Tuhan untuk angkat setiap kemiskinan di setiap pelosok Indonesia. Kami berdoa Tuhan, setiap keluarga-keluarga yang sedang berjuang diberikan kesempatan untuk mereka boleh Tuhan bekerja bertumbuh dan mereka boleh berkarya bagi bangsa Indonesia. Kami berdoa Tuhan, nyatakan kuasa-Mu Tuhan untuk persatuan bangsa kami. Supaya setiap bangsa Indonesia dengan setiap perbedaan, tidak ada perpecahan, tidak ada kebencian, tidak ada Tuhan unsur kepentingan politik, tidak ada unsur suku, agama, golongan. Tetapi biar setiap perbedaan kami menjadikan kami Indonesia kaya di dalam kesatuan. Dan kami berdoa untuk generasi muda di Indonesia. Lindungi mereka Tuhan, jauhkan dari narkotik, kekerasan, pornografi, perjudian. Kami berdoa untuk kesejahteraan masa depan Indonesia. Anak-anak generasi-generasi yang takut akan Tuhan, yang berkarakter jujur, kreatif, yang berani membawa Injil keselamatan sampai seluruh Indonesia penuh kemuliaan. Kami berdoa Tuhan, bukakan Tuhan setiap ladang-ladang misi untuk gereja-Mu Tuhan menjadi berkat di mana-mana, di mana-mana Tuhan. Di setiap desa, setiap kota, setiap Tuhan pelosok di Indonesia akan terdengar nama Yesus ditinggikan. Kami berdoa khususnya buat saudara-saudara kami yang dari Sabang sampai Merauke dan khususnya untuk saudara kami NTT yang sedang berduka. Kami turut berduka buat kepedihan yang sedang mereka alami. Mereka adalah bagian daripada kami, keluarga kami, sanak famili kami. Mereka adalah Indonesia. Jikalau hari ini mereka mengalami Tuhan bencana, kami berdoa Tuhan, curahkan belas kasihan-Mu Tuhan. Supaya mereka kuat, tegar. Supaya ada damai dan sejahtera-Mu. Supaya setiap keluarga-keluarga dapat kembali bersatu. Supaya setiap keluarga-keluarga berdoa, mencari wajah-Mu dan berjumpa dengan-Mu. Supaya setiap Tuhan, mereka yang sedang berduka diberikan penghiburan dan kekuatan yang baru. Pulihkan mereka, kuatkan mereka, bangkitkan semangat mereka, iman mereka untuk berharap di tengah masa sukar bersama-Mu Tuhan. Dan kami berkati mereka. Diberkatilah Indonesia. Mari kita memberkati Indonesia. Diberkatilah Indonesia. Dilindungilah Indonesia. Disatukanlah Indonesia. Dipulihkan Tuhan Indonesia. Berkat-Mu mengalir dan pakai setiap gereja-Mu untuk menjadi alat bagi kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Yesus Tuhan, inilah doa dan seruan kami. Terjadilah di dalam nama Yesus. Setiap kita yang percaya sama-sama katakan amin. Merdeka. Shalom Indonesia, katakan bersama saya, Shalom Indonesia. Damai sejahtera Tuhan atas bangsa kita, amin. Bilang kiri kananmu, engkaulah duta kerajaan Allah atas bangsa ini. Engkaulah duta kerajaan Allah atas bangsa ini. Mari kita mau mewakili setiap suku, kaum dan bahasa. Kita mau datang sama Tuhan. Amin. Pujian dan hormat. Indonesia merah darahku,
semangat. Indonesia, debar jantungku, denyut nadiku, berpadu dalam cita-citaku. Goyang-goyang pelangi jingga. Mari kita sama-sama nyanyikan lagu ini dengan semangat dan kebanggaan kita buat Indonesia. Indonesia, tumpah darahku, nafas hidupku, bersatu di dalam anganmu. Indonesia, satu bangsaku, dan bahasaku, berpadu di dalam cintamu. Goyang-goyang pelangi jingga. Yang bangga menjadi orang Indonesia boleh katakan merdeka. Merdeka! Kita sekali lagi kita nyanyikan lagu ini. Indonesia, merah darahku, putih tulangku, menyatu dalam semangat. Nyanyikan lagi. Indonesia, debar jantungku, denyut nadiku, berpadu dalam cita-citaku. Goyang-goyang pelangi jingga. Pelangi jingga. Pelangi jingga. Haleluya. Indonesia ada di dalam hatinya Tuhan, amin. Amin. Dan Indonesia ada dalam hati kita semua. Mari kita mau datang sama Tuhan. Kita mau naikkan pujian. Kita mau naikkan syukur dan hormat hanya bagi Dia. Mari bersama serukan. Pujian dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Allah yang kekal. Dan segala bangsa, jutaan semesta, sujud di hadapan-Mu. Sebab surga bumi nyatakan kemuliaan-Mu, dan setiap lutut bersujud menyembah Kau Tuhan kami tinggikan. Kerajaan-Mu tetap selamanya, Allah yang kekal. Amin. Pujian dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Allah yang kekal. Sebab segala bangsa kan sujud. Segala bangsa, jutaan semesta, sujud di hadapan. Mari nyatakan, surga bumi nyatakan kemuliaan-Mu, dan setiap lutut bersujud menyembah Kau Tuhan kami tinggikan.
Kerajaanmu berkuasa di bumi. Mari kita puji Dia. Puji Allah yang kekal. Sebab perbuatanmu ajaib dan besar. Kami puji Kau Tuhan. Puji Allah yang Mari surga bumi. surga bumi nyatakan kemuliaan-Mu dan setiap lutut bersujud menyembah Tuhan kami tinggikan. Kerajaan-Mu kekal selamanya, Allah yang kekal. Nyatakan Dia Allah yang kekal. Allah yang kekal. Kau Allah yang kekal. Allah yang kekal. Angkatlah kepalamu, hai pintu gerbang, terangkat pintu yang berabad-abad. Kan masuk Raja mulia. Sambutlah Yesus Raja semesta. Hai pintu-pintu gerbang. Angkatlah kepalamu, hai pintu gerbang, terangkat pintu yang berabad-abad. Kan masuk Raja mulia. Sambutlah Yesus Raja semesta. Angkatlah kepalamu, hai pintu gerbang, terangkat pintu yang Kan masuk Raja kemuliaan itu. kan masuk Mari kita sambut Dia. Sambutlah Yesus Raja semesta. Angkatlah kepalamu, hai pintu gerbang, yang terangkat Tuhan abad-abad. Kan masuk Raja mulia. Sambutlah Yesus Raja semesta. Sambutlah Yesus Raja semesta. Sambutlah Yesus Raja semesta. Yesus Raja. Katakan Dia Raja. Raja. Yesus Raja. Yesus Raja. Dia Raja. Amin. Dan hanya Kau yang memerintah Tuhan. Yesus Raja. Amin. Hanya Dia yang layak bertahta di dalam kehidupan kami. Kami bawa Tuhan seluruh hidup kami Tuhan kepadamu. Sujud Tuhan di hadapan-Mu. Kami bawa hidup kami Tuhan. Datang sujud hampiri tahta-Mu, oh Yesusku. Nama-Mu ajaib berlimpah, kasih setia-Mu. Kami bawa korban, bawa korban, pujian dan syukur menyembah-Mu. Sebab nama-Mu
Namamu ajaib berlimpah kasih setiamu. Kami membawa korban syukur, bawa korban pujian dan syukur menyembahmu. Namamu ajaib berkuasa dan menyelamatkan. Mari kita angkat tangan kita dan katakan, bagi anak domba, yang duduk di tata. Yes Tuhan, layak terima puja, layak terima hormat dan kemuliaan selamanya. Segala suku bangsa, kaum dan bahasa kan sujud menyembah, mengakui Yesus Engkaulah Tuhan. Katakan, Kaulah Tuhan, Kaulah Raja yang bertata dan memerintah. Oh Tuhan, kami tinggikan Engkau Tuhan. Bagi anak domba yang duduk di tahta, layak terima puja, layak terima hormat dan kemuliaan selamanya. Segala suku bangsa, kaum dan bahasa mengakui Yesus Engkaulah Tuhan. Katakan, bagi anak domba, Kau yang layak duduk di tahta. Oh Tuhan, layak terima puja, layak terima hormat dan kemuliaan selamanya. Segala suku bangsa, kaum dan bahasa kan sujud menyembah, mengakui Yesus Engkaulah Tuhan. Nyanyikan, bagi anak domba, bagi anak domba yang duduk di tahta, layak terima puja, layak terima hormat dan kemuliaan selamanya. Dengan iman kita katakan, segala suku bangsa, kaum dan bahasa, kami percaya Tuhan kan sujud menyembah, mengakui Yesus Engkaulah Tuhan. Kan sujud menyembah, mengakui Yesus Engkaulah Tuhan. Kami percaya, oh, kan sujud menyembah, mengakui Yesus Engkaulah Tuhan. Oh, Engkau Tuhan, Kau Raja, terus bertata, terus berkarya Tuhan, tengah kami, di tengah bangsa kami. Kami mau melihat karya-Mu Tuhan.
yang sanggup memulihkan, yang sanggup mengubahkan hidup kami. Penebusan-Mu Tuhan cukup untuk mengubah hati yang terluka. Dan kami melihat Kau berkarya Tuhan di tengah kami, di dalam hidup kami. Ini hidup kami, oh Tuhan. Kau Allah kami tinggikan, Allah yang memerintah atas bangsa kami. Yes Tuhan. Setiap suku, kaum dan bahasa kan datang menyembah, mengakui Yesus sebagai Tuhan. Oh, menyembah-Mu, meninggikan nama-Mu Tuhan, berseru bahwa Yesus telah
atas bangsa kami Indonesia. Amin, Tuhan. Engkaulah Allah yang memegang bangsa kami. Engkaulah Allah yang melindungi bangsa kami. Amin, Engkaulah Tuhan. Tuhan yang berdaulat sepenuhnya atas bangsa Indonesia. Terima kasih Tuhan, kami mau terus bersyukur atas bangsa ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Setiap kita yang percaya mari katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Halo semuanya, salam kenal. Aku Kiel dan ini adik aku yang paling imut. Halo Tante, nama aku Viel dan hari ini kita mau mendengarkan Apa News? Viel, aku jadi inget deh. Waktu kita disuruh untuk baca Alkitab sebelum kita tidur. Kira-kira itu penting gak sih Viel? penting Koko. Nah, kalau itu penting, berarti ada juga nih hal-hal penting untuk Bapak dan Ibu. Yuk kita dengarkan pengumuman penting berikut ini. Wise Women Conference, Women Under Attack. Hari Jumat, 21 Agustus 2026, pukul 9 pagi hingga 5 sore. Segera daftarkan diri saudara. Open House Tunas Bangsa Christian School, Gunung Sahari. Hari Sabtu, 29 Agustus 2026, pukul 8 pagi hingga 12 siang. Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi 0823 2115 8716. Sekolah Kristen Tunas Bangsa Sunter kembali mengadakan open house untuk tahun ajaran 2027-2028. Hari Sabtu, 22 Agustus 2026, pukul 8 pagi hingga 12 siang. Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi 085770178266. Shalom Bapak Ibu, Abayut membuka pendaftaran SPK ke-48. Bagi Bapak Ibu yang memiliki anak berusia SMP kelas 2 sampai dengan kuliah, pendaftaran dapat Bapak Ibu lakukan melalui aplikasi Abalove Industri. Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Saudara Francis di 0859 3980 7423 atau Saudari Gisal di 0858 8266 9242. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kok aku mau ikut SPK Bayun dong? Kayaknya masih belum bisa deh Viel. Kan kamu masih Aba Kids. Kalau wanita bijak, Masih belum bisa. Tapi aku tahu apa yang Viel dan Koko juga bisa ikut, yaitu ibadah intergenerasi. Tanggalnya ada di layar ini ya. Koko, aku mau ajak Papa Mama ke ibadah intergenerasi tuh. Boleh dong Viel. Yuk Bapak Ibu kita ikuti ibadah intergenerasi bersama dengan keluarga kita pada tanggal 23 Agustus. Jangan lupa ibadah sesuai umur kita ya. See you, Tuhan Yesus memberkati. Ya, shalom Bapak Ibu Saudara. Apa kabar? Ya, Saudara, besok tepatnya Indonesia akan merayakan Hari Kemerdekaan yang ke-81. Ya, luar biasa ya, sudah 80 tahun lebih. Indonesia memang sudah merdeka. Ya, secara de jure Indonesia sudah merdeka tahun 45, 17 Agustus 45. Tetapi secara de facto-nya Indonesia belum merdeka, ya. Sampai hari ini Indonesia masih dijajah oleh korupsi yang begitu merajalela, ya. Korupsi yang semakin hari semakin liar, ya. Kita orang melakukan perbuatan korupsi sudah tidak malu-malu lagi. Terang-terangan, ya. Ditahan pakai baju rompi masih bisa senyum-senyum, ya. Itu membuktikan bahwa sebetulnya Indonesia belum benar-benar merdeka, ya, dalam hal-hal tertentu. Demikian juga saudara buat orang Kristen, buat anak-anak Tuhan. Secara de jure orang Kristen, kita orang percaya sudah merdeka melalui kematian Yesus di kayu salib.
Pada waktu Yesus menghembuskan nafas yang terakhir di kayu salib, dan Yesus mati, bangkit, dan naik ke sorga, iblis sudah dikalahkan. Artinya apa saudara? Kita sudah merdeka. Secara de jure kita sudah merdeka, tapi secara de facto Indonesia kita masih belum merdeka. Buktinya kita masih banyak dikuasai oleh dosa. Ya, tanpa sadar saudara, kehidupan orang Kristen masih banyak yang terikat oleh dosa. Artinya itu belum menunjukkan kita benar-benar merdeka. Oleh karena itu saudara, tema yang hari ini saya sampaikan ya sesuai dengan ayat firman Tuhan di dalam Yohanes pasal 16 ayat 7 sampai 15, yaitu peranan Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya. Kita perlu Roh Kudus saudara untuk menolong kita bagaimana supaya kita benar-benar merdeka yang sesungguhnya. Di dalam Yohanes pasal 16 ayat yang ke-7, ya, dikatakan demikian, ya, Roh Kudus adalah penolong dan pembela kita. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Ya, saudara, penghibur atau di Yohanes pasal 14 dikatakan penolong yang lain itu sama, saudara. Ya, pengertiannya sama, parakletos, ya, penolong, pendamping, ya, penghibur atau pembela, advokat. Roh Kudus yang akan membela kita ketika kita dituduh, ya, menghadapi tuduhan-tuduhan. Roh Kudus yang akan membela kita. Ketika kita menjalani kehidupan sehari-hari, saudara, di dalam kehidupan kita, mungkin ada kalanya kita sedang sendirian. Disitulah Roh Kudus yang akan mendampingi kita. Ya, di dalam kelemahan, Roh Kudus akan menolong kita. Di dalam pergumulan, ya, Dia yang akan mendampingi kita. Ketika kita menghadapi tekanan, ya, tuduhan, Roh Kudus yang menyertai kita. Kehadiran Roh Kudus adalah bukti bahwa Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Sekalipun Yesus berkata, lebih baik aku pergi. Kenapa saudara? Karena kalau Yesus secara fisik, dia terbatas. Hanya ada di dalam satu tempat, satu kota. Tetapi kalau Roh Kudus turun, Roh Kudus datang, dia bisa menyertai kita di mana saja kita berada. Dalam keadaan situasi apapun, dia akan ada bersama dengan kita. Nah saudara, di dalam ayat 8 sampai 11, saudara, Roh Kudus menginsapkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Apa maksudnya ya saudara? Kita akan melihat. Di ayat yang ke-9, Roh Kudus akan menginsapkan akan dosa. Ayatnya berkata, karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Dosa yang terbesar adalah dosa tidak percaya kepada Kristus. Dosa yang tidak terampuni adalah dosa menolak Kristus. Kata menginsapkan di sini ya saudara, artinya membuktikan kesalahan. Jadi Roh Kudus tuh bisa membuat kita disadarkan, diinsapkan kalau kita itu bersalah. Dan kita tidak bisa membantah saudara. Kalau Roh Kudus yang mengingatkan, kita tidak bisa membantah. Ya. Membuka mata terhadap kenyataan. Membawa seseorang kepada kesadaran akan kondisi rohaninya. Saudara, Roh Kudus itu akan menolong kita, menginsapkan kita, menyadarkan kita
kalau kita ada di posisi yang salah. Roh Kudus bekerja di hati manusia sehingga mereka melihat keadaan diri dari sudut pandang Allah. Roh Kudus akan memperlihatkan dosa-dosa kita, kesalahan-kesalahan kita dari sudut pandang Allah. Dosa yang paling mendasar adalah ketidakpercayaan kepada Kristus. Ya saudara, ini yang Roh Kudus menyadarkan atau menginsapkan manusia kalau mereka manusia tidak percaya kepada Kristus. Artinya apa saudara? Roh Kudus membuka mata manusia bahwa masalah manusia bukan hanya melakukan dosa, tetapi menolak atau tidak percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya, jadi itu dosa yang paling mendasar. Ya, kalau kita tidak percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Oleh karena itu Roh Kuduslah yang menginsapkan kita supaya kita terbuka mata kita, supaya kita tercelik. Ya. Tanpa Roh Kudus menyadarkan kita, mencelikkan mata rohani kita, kita nggak bisa sudah bertobat, saudara. Kalau hari ini saudara dan saya bisa bertobat karena Roh Kudus yang sudah bekerja di dalam diri kita, yang menyadarkan kita. Roh Kudus akan menunjukkan bahwa manusia adalah orang berdosa. Keberadaan kita, ya, kondisi kita sadar kita berdosa kalau Roh Kudus yang berbicara kepada kita. Maka saudara, kalau kita nggak ada Roh Kudus, kita nggak akan pernah merasa berdosa kok. Buktinya orang yang mau membunuh, membunuh saja. Orang yang korupsi, korupsi saja. Dia nggak merasa bersalah, maka malah dia bangga lagi. Dengan kekayaannya sekalipun itu dari korupsi, dia akan bangga. Kenapa saudara? Karena dia tidak menyadari ada dosa di dalam dirinya. Roh Kudus menunjukkan bahwa keselamatan hanya ada di dalam Kristus. Keselamatan hanya ada di dalam Kristus. Roh Kudus akan menunjukkan bahwa tanpa iman kepada Yesus, manusia tetap berada di bawah hukuman. Jadi saudara, betapa pentingnya peranan Roh Kudus di dalam setiap kita orang percaya. Makanya kita harus menghormati Roh Kudus sebagai satu pribadi. Ya, sebagai satu pribadi. Di dalam firman Tuhan dikatakan, orang yang menghujat Allah, menghujat Yesus dapat diampuni. Tapi menghujat Roh Kudus tidak ada diampuni. Jadi saudara, betapa pentingnya kita ya, memiliki Roh Kudus di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Nah saudara, saya akan membuat satu perbandingan ya saudara. Bagaimana ketika Roh Kudus berbicara kepada kita dan respon kita itu perbandingan orang yang sudah lahir baru dan orang yang belum lahir baru. Ya, orang sekalipun orang sudah lahir baru, saudara. Ya, orang percaya bisa jatuh di dalam dosa. Kita nggak ada yang kebal terhadap dosa. Siapapun, saudara. Hamba Tuhan sekali berdunia, dia nggak kebal terhadap dosa. Justru banyak hamba-hamba Tuhan yang top-top jatuh di dalam dosa. Artinya kita tidak kebal terhadap dosa. Tetapi kalau orang yang belum lahir baru, saudara, dosa itu dianggap biasa. Melakukan dosa itu dianggap biasa saja. Bukan hal yang menjadi hal yang penting. Orang lahir baru juga bisa gagal dalam mentaati firman. Ya, kita bisa gagal, saudara. Gagal, bisa. Karena kita belum sempurna, saudara. Kita masih belum sempurna. Jadi kita masih bisa gagal. Tapi orang yang belum lahir baru itu, dia tidak peduli dalam mentaati firman. Dia enggak peduli.
Orang yang lahir baru ketika dia ditegur, dia akan sadar, dia akan bertobat. Tetapi orang yang belum lahir baru, saudara, ditegur membela diri. Atau menolak teguran. Atau bahkan menyalahkan yang menegur. Atau menyalahkan orang lain. Teguran yang saya maksud, saudara, teguran itu bisa Roh Kudus yang berbicara kepada kita. Di dalam hati kita. Hati nurani kita terusik. Itu bisa saudara Roh Kudus berbicara kepada kita. Masalahnya, kita sadar enggak? Kita mau bertobat enggak ketika kita ditegur? Teguran bisa juga ketika saudara mendengarkan firman Tuhan di dalam ibadah-ibadah. Ketika saudara di dalam komsel. Ya, ketika saudara sedang pemuritan mungkin. Ketika saudara sedang di dalam apapun saudara. Teguran itu bisa datang. Baik secara langsung atau tidak langsung. Kalau kita ada Roh Kudus, saudara, kita akan berespon benar. Kita akan langsung bisa menyadari. Kalau kita salah, kita berani untuk minta maaf. Kalau kita jatuh dalam dosa, kita berani untuk mengakuinya. Saudara, itu adalah respon ketika Roh Kudus menegur kita dan kita mau taat. Tapi saudara banyak, terutama di dalam jemaat ya saudara. Saudara sering disampaikan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Saudara sering mendengarkan firman Tuhan. Ya bahwa pinjol itu berbahaya. Tapi kenyataannya masih banyak orang yang jatuh dan terlibat hutang pinjol. Saudara. Pinjol itu bisa membuat masa depan rusak. Masa depan hancur, saudara itu tahu tapi saudara tetap lakukan. Masih ada banyak saudara. Media sosial itu baik, tapi media sosial juga kalau salah menggunakannya bisa mendatangkan dosa. Saudara sadar nggak seringkali kita ditegur untuk hal-hal demikian. Bagaimana respon kita? Kalau kita menganggap itu hal yang biasa, hati-hati saudara. Ya, hati-hati. Artinya kita sudah tidak lagi memiliki kepekaan. Respon yang benar adalah ketika kita mendapat teguran dalam bentuk apa saja saudara. Kalau kita benar-benar sudah lahir baru, kita akan dengan cepat bertobat. Orang yang lahir baru itu saudara, dia sadar dirinya memiliki kelemahan, memiliki pergumulan di dalam dirinya. Dia sadar itu saudara. Makanya dia perlu ditolong. Makanya kita tuh gak bisa hidup sendiri saudara. Kita perlu komunitas, kita perlu dimuridkan. Kita perlu seseorang yang menolong kita. Kita perlu terbuka ketika kita sedang bergumul melawan dosa. Roh Kudus akan berbicara sama kita, saudara. Karena dia tidak mau kita binasa. Tetapi kalau orang yang belum lahir baru, saudara, dia akan berdamai dengan dosa. Kalau saudara menikmati itu dosa, ya saudara, itu kita harus hati-hati. Di mana posisi kita, saudara, saat ini? Orang yang lahir baru itu ada keinginan untuk berubah. Kita ini belum sempurna, saudara. Ya, kita ini belum sempurna. Tapi kita sedang menuju kepada kesempurnaan. Makanya kita perlu Roh Kudus yang menolong kita, membimbing kita, menuntun kita, supaya kita berjalan di dalam kebenaran. Tapi kalau orang yang belum lahir baru, tidak ada keinginan untuk berubah. Saudara pernah ketemu dengan orang yang gak pernah mau berubah? Pada dasarnya memang dia belum lahir baru. Orang yang lahir baru itu firman Tuhan. Ketika kita mendengar firman Tuhan, kita membaca firman Tuhan, firman itu akan mengoreksi hidup kita.
Saudara pernah waktu membaca langsung tertemplak oleh firman Tuhan? Itu Roh Kudus sedang berbicara dengan kita, saudara. Tapi kalau kita baca, mendengar, kita bermasa bodoh, bahkan menolak ya otoritas firman itu, itulah ciri kalau seseorang itu belum lahir baru. Nah, saudara, itulah menginsafkan akan dosa. Roh Kudus akan menginsafkan baik orang yang sudah bertobat ataupun yang belum bertobat. Kalau orang yang belum bertobat, saudara, Rasul Paulus, dia waktu membunuh orang-orang Kristen, waktu Rasul Paulus menganiaya orang-orang Kristen. Di dalam Kisah 9 ayat 1 dikatakan, namanya masih itu Saulus ya. Saulus berkobar-kobar di dalam dirinya. Dia dipenuhi dengan kemarahan, kebencian akan orang-orang Kristen. Lalu dia minta izin kepada imam besar untuk dia pergi ke Damsyik untuk menganiaya orang-orang Kristen yang ada di kota Damsyik. Dengan surat izin dia pergi, saudara. Dan di tengah perjalanan, ketika dia melihat sebuah sinar, dia jatuh dan dia mendengar suara dari langit. Saulus, Saulus, kenapa engkau menganiaya aku? Saudara, respon Saulus apa? Siapakah engkau Tuhan? Dari mana kesadaran Paulus bisa berkata, siapakah engkau Tuhan? Itu Roh Kudus berbicara kepada Saulus pada waktu itu, saudara. Yang akhirnya membuat Saulus bertobat, ya, dan namanya menjadi Paulus. Dia menjadi seorang rasul yang luar biasa. Menyadarkan akan dosa. Demikian juga buat orang-orang yang menyalibkan Yesus. Pada waktu Yesus di hadapan Pontius Pilatus, pada waktu Pontius Pilatus memberikan pilihan, mau dibebaskan Barabas orang jahat atau Yesus. Dan orang-orang Yahudi berkata, salibkan Yesus. Padahal Yesus tidak pernah melakukan kesalahan, tapi disalibkan Yesus. Orang yang sama mendengar khotbah Petrus di Yerusalem. Setelah Petrus dan rasul-rasul lain dipenuhi Roh Kudus. Dan Petrus berkhotbah. Membuat mereka tercengang-cengang. Membuat mereka sadar mereka sudah berdosa. Membuat mereka saat itu bertobat. Dan bertanya kepada para rasul, apa yang harus kami perbuat? Kesadaran itu dari mana, saudara? Roh Kudus yang berbicara. Dan saya percaya, saudara, Roh Kudus yang sama juga seringkali berbicara kepada kita, saudara. Ketika kita melakukan apapun, saudara, Roh Kudus yang sama itu akan berbicara kepada kita. Maka Petrus berkata, bertobatlah kamu dan berilah dirimu dibaptis. Ya, saudara, itulah pekerjaan Roh Kudus. Bagian B, menginsafkan akan kebenaran di ayat yang ke-10. Karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Ya, Yesus yang ditolak, yang dianggap bersalah oleh dunia, ternyata dibenarkan oleh Bapa. Melalui apa, saudara? Melalui kebangkitan dan kenaikan Yesus ke surga. Ya, Roh Kudus menunjukkan bahwa Yesus adalah benar. Dan bahwa manusia perlu datang kepada Kristus. Siapa yang membawa orang bisa datang kepada Kristus? Roh Kudus, saudara. Siapa yang bisa melihat kebenaran dari Yesus? Roh Kudus. Yesus berkata di dalam Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Di pasal yang sama ayat ke-17, Roh Kudus adalah roh kebenaran. Jadi saudara, memang Roh Kudus membawa, menyatakan, menginsafkan tentang kebenaran di dalam
Yesus. Yang bagian C, saudara, Roh Kudus menginsapkan akan penghakiman, itu di ayat 11. Karena penguasa dunia ini telah dihukum. Penguasa dunia siapa, saudara? Iblis. Iblis sudah dikalahkan ketika Yesus bangkit dari kematian. Tapi iblis belum dihukum. Tetapi Roh Kudus akan menginsapkan manusia akan penghukuman. Satu hari kelak kita akan diperhadapkan dengan penghukuman. Roh Kudus menyatakan bahwa iblis sudah dikalahkan. Kejahatan akan dihakimi dan manusia akan mempertanggungjawabkan hidupnya di hadapan Allah. Ya. Ayat firman Tuhannya, saudara, di dalam 2 Korintus 5 ayat 10. Kita sama-sama baca ya, saudara. 2, 3. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya, sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Ya, jadi saudara, kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus. Tidak ada yang terkecuali, saudara. Kita semua. Supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya. Selama kita ada di bumi ini, kita melakukan apa, saudara? Itu yang harus kita pertanggungjawabkan. Baik atau jahat. Baik atau jahat. Nah, saudara, disinilah peranan daripada Roh Kudus. Ya, untuk menolong kita, menyadarkan kita, menginsapkan kita. Bahwa satu hari kelak kita akan menghadapi itu. Kisah Rasul 17 ayat 31 di dalam terjemahan sederhana. Ya, kita baca lagi bersama-sama. 2, 3. Karena Allah sudah menentukan satu hari di mana Dia akan menghakimi semua manusia dengan adil. Penghakiman itu akan dilakukan oleh satu penguasa yang sudah ditetapkannya. Allah sudah membuktikan bahwa penguasa itu benar-benar raja dan hakim seluruh bumi dengan cara menghidupkan dia dari kematian. Siapa itu, saudara? Kristus. Dia akan menjadi hakim yang adil buat setiap manusia, saudara. Makanya, saudara, sebagai orang percaya, ya, sebagai orang yang sudah ditebus oleh Kristus, supaya jangan kita menyia-nyiakan hidup kita. Memang daging lemah, kata Yesus sendiri, ya. Tetapi ingat, ada Roh Kudus yang mau menolong kita, yang akan menuntun kita supaya kita hidup di dalam kebenaran Kristus. Yang poin 3, saudara, Roh Kudus memimpin kita kepada seluruh kebenaran. Di dalam Yohanes 16 ayat 12, 13a, kita baca di ayat 13-nya, 13a-nya. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Jadi apa artinya, saudara? Roh Kudus memimpin kita untuk hidup menurut standar kebenaran Kristus. Jadi kalau Roh Kudus menolong kita, saudara, bukan sekedar menolong, tapi supaya kita hidup menurut standar kebenaran Kristus. Apa dan bagaimana standar kebenaran Kristus itu? Berpikir seperti Kristus. Mengambil keputusan seperti Kristus. Saudara, berpikir seperti Kristus, mengambil keputusan seperti Kristus itu bagaimana? Saya memberikan contoh, saudara, di dalam Alkitab. Suatu hari
Yesus ada di dalam bait Allah. Orang Farisi, para ahli Taurat datang membawa seorang perempuan berzina. Diperhadapkan kepada Yesus. Lalu mereka berkata, Rabi, menurut hukum Taurat, perempuan berzina ini harus dilempar batu, dirajam batu. Bagaimana pendapatmu? Saudara, para ahli Taurat ini mau menguji Yesus. Sekaligus dia mau menjebak Yesus. Mau mencari kesalahan-kesalahan Yesus. Bagaimana respon Yesus, saudara? Pada waktu diperhadapkan begitu, Yesus menundukkan kepala, lalu dia jongkok di tanah, dia menulis-nulis, saudara. Pada saat yang bersamaan, mereka terus berkata kepada Yesus, apa pendapatmu mengenai perempuan berzina ini menurut hukum Taurat? Saudara, Yesus menjawab apa? Siapa yang tidak berdosa, silakan melempar lebih dahulu. Lalu Yesus menundukkan kembali kepalanya dan menulis-nulis lagi, saudara. Alkitab tidak mencatat apa yang Yesus tulis-tulis atau apa yang Yesus lakukan. Ya, banyak orang menafsirkan, oh Yesus sedang berdoa kepada Bapaknya. Tapi bagaimana respon mendengar jawaban Yesus itu untuk orang Farisi dan para ahli Taurat, saudara? Mereka meninggalkan satu persatu perempuan yang dianggap berdosa ini. Sampai bersih, saudara, dan tersisa hanya perempuan ini. Dan ketika Yesus terbangun, kemanakah mereka ini? Kata perempuan itu, mereka pergi, Tuhan. Lalu Yesus berkata kepada perempuan ini, aku pun tidak menghakimi kamu. Pergi dan jangan berbuat dosa lagi. Saudara, ketika Yesus diperhadapkan dengan situasi demikian, ketika Yesus diperhadapkan dengan situasi yang sulit, yang bisa menjebak dia berpikir dengan benar. Yesus mengambil keputusan dengan benar yang membuat orang Farisi ahli Taurat itu tidak lagi bisa berkata-kata dan dia meninggalkan. Nah, Roh Kudus akan menolong kita, saudara, supaya kita juga bisa berpikir benar. Ketika kita menghadapi situasi-situasi sulit dalam hidup kita, ketika kita diperhadapkan dengan keadaan-keadaan yang membuat kita mungkin terjepit, membuat kita enggak berdaya. Saudara, disinilah kita perlu Roh Kudus. Bagaimana supaya Roh Kudus menolong kita, membuat keputusan yang benar, berpikir benar seperti Kristus. Lalu apalagi, saudara? Roh Kudus memimpin kita untuk hidup menurut standar kebenaran Kristus dalam hal apa? Mengasihi seperti Kristus. Mengampuni seperti Kristus. Saudara, mengasihi seperti Kristus diucapkan gampang. Tapi dilakukan yang gak gampang. Mengampuni, ucapinnya gampang. Tapi melakukannya gak gampang. Bagaimana kita bisa mengampuni orang yang menyakiti kita? Bagaimana kita bisa mengampuni orang yang membuat kita sengsara? Mungkin ya, membuat kita bangkrut. Kita bisa mudah mengampuni. Tetapi firman Tuhan mengajarkan kita supaya kita bisa mengasihi, mengampuni seperti Kristus. Kalau kita mengandalkan diri kita sendiri, saudara, secara daging, kita nggak akan bisa. Makanya kita perlu Roh Kudus
yang menolong kita. Kita perlu Roh Kudus. Supaya kita bisa mengasihi, kita bisa mengampuni seperti Kristus. Itulah kekristenan yang sejati, saudara. Itulah kekristenan yang seharusnya kita, saudara dan saya, hidupi sebagai orang percaya. Pada waktu orang-orang yang berkata Hosana bagi anak Daud, ya, dia memuji-muji Yesus. Dia menyambut Yesus dengan melepaskan jubah, memberi daun palem untuk Yesus melewati dengan keledainya. Tetapi dalam hitungan hari dia berkata, salibkan dia, salibkan dia. Apakah Yesus mengenal, tahu orang? Yesus tahu, saudara. Orang-orang yang berkata Hosana, ya, bagi anak Daud. Dan Yesus tahu mereka yang berkata salibkan dia, salibkan. Yesus tahu Yudas akan mengkhianati. Dan benar-benar Yudas mengkhianatinya dengan 30 keping perak. Tapi Yesus tetap mengampuni dia. Yesus tetap mengasihi dia. Ketika Yesus di kayu salib, dia berkata, Bapa, ampuni mereka. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Saudara, itulah hati Yesus. Dia tetap mengasihi kepada orang-orang yang sudah menyalibkan, yang sudah mengkhianati. Bagaimana dengan kita, saudara? Bagaimana kalau kita diperhadapkan hal yang demikian? Apakah kita bisa tetap mengasihi dan mengampuni? Inilah kekristenan yang sejati. Kekristenan bukan hanya sekedar agama. Kekristenan bukan hanya sekedar saudara datang setiap hari Minggu di dalam ibadah. Kekristenan bukannya sekedar saudara punya komunitas. Tetapi kekristenan yang sejati adalah bagaimana kita hidup menurut standar kebenaran Kristus. Melayani seperti Kristus. Dan menaati firman seperti Kristus. Saudara, Yesus yang tidak berdosa dijadikan dosa. Yesus yang adalah raja, segala raja, tapi dia mau melayani murid-muridnya, membasuh kakinya. Seperti yang budak-budak lakukan. Budak adalah satu pekerjaan yang paling hina buat orang Yahudi. Justru Yesus mengambil pekerjaan itu. Yesus melakukannya, membasuh kaki murid-muridnya sebagai budak. Itu menggambarkan betapa Yesus sudah memberikan sebuah keteladanan kepada setiap kita, saudara. Saudara yang melayani Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, apakah engkau sudah melakukan pelayanan yang seperti Yesus? Bagaimana ketika engkau sudah melayani, engkau nggak dihargai? Kecewa, marah. Bagaimana ketika saudara sudah melakukan banyak hal, tapi juga nggak dipandang? Kalau kita benar-benar sebagai pekerja, karena kita mengasihi Tuhan, saudara, kita nggak perlu dihargai, kita nggak perlu dipandang, kita nggak perlu diberi ucapan terima kasih pun, kita tetap melayani Kristus. Itulah pelayan-pelayan sejati. Karena Yesus sudah memberikan keteladanan. Tanda seseorang hidup dalam kerajaan Allah bukan hanya bahwa ia memiliki Roh Kudus, tetapi bahwa hidupnya semakin tunduk kepada Raja dan nilai-nilai kerajaan. Ya. Yang menjadi pertanyaan, saudara,
Bagaimana supaya kita bisa melakukan hal-hal demikian. Berpikir seperti Kristus, mengambil keputusan seperti Kristus, mengasihi, mengampuni seperti Kristus, melayani, mentaati firman seperti Kristus. Bagaimana saudara? Disinilah kita perlu Roh Kudus. Supaya kita memahami firman Tuhan. Saudara, tanpa Roh Kudus kita nggak akan pernah bisa mengerti firman Tuhan, saudara. Firman Tuhan bisa dipelajari, tapi tanpa Roh Kudus kita nggak akan bisa mengerti apa yang dimaksud. Bukan hanya sekedar memahami, tetapi bagaimana kita menerapkan firman dalam hidup kita. Bagaimana kita menjadi pelaku-pelaku firman. Makanya kita perlu Roh Kudus. Roh Kudus akan menolong kita membedakan mana yang baik, mana yang benar, dan mana yang salah. Roh Kudus yang akan menolong kita untuk mengambil keputusan sesuai kehendak Allah. Kita bisa banyak mengambil keputusan, tetapi apakah itu sesuai kehendak Allah atau tidak? Yang bisa mengetahui keputusan kita adalah sesuai kehendak Allah atau tidak, kalau Roh Kudus yang menolong kita, yang berbicara kepada kita, yang memimpin kita, saudara. Roh Kudus juga, saudara, yang menolong kita untuk kita hidup di dalam ketaatan. Saudara, kita banyak hal dalam kehidupan kita. Kita betapa memerlukan Roh Kudus dalam hidup kita. Sudahkah Roh Kudus itu bekerja di dalam kita? Dia adalah pribadi, seorang pribadi seperti Yesus dan juga Bapa. Karena itu disebut Allah Tritunggal. Roh Kudus, apakah kita hormat kepada Roh Kudus? Makanya Roh Kudus bisa berduka. Jangan kau mendukakan Roh Kudus, kata firman Tuhan di dalam Efesus 4 ayat 30. Bagaimana cara kita mendukakan Roh Kudus ketika saudara bertikai, ketika melakukan kejahatan, ketika kita serakah, itu sudah mendukakan Roh Kudus. Yang keempat, Roh Kudus menyatakan agenda Sang Raja di ayat yang ke-13b. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Roh Kudus datang tidak membawa agendanya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya dari Kristus, itulah yang dikatakan kepada kita. Saudara, Roh Kudus akan berbicara kepada kita sesuai dengan apa yang difirmankan oleh Yesus. Makanya saudara, kalau kita tidak memiliki firman di dalam hidup kita, bagaimana Roh Kudus bisa berbicara dengan kita? Roh Kudus hanya akan berbicara kepada kita kalau ada firman di dalam hidup kita. Makanya kenapa kita perlu baca firman? Kita perlu merenungkan firman. Iya. Karena Roh Kudus akan berbicara kepada kita ya melalui firman Tuhan. Yang terakhir, Roh Kudus menjadikan Yesus pusat kerajaan. Di ayat 14 dan 15. Dikatakan ia akan memuliakan aku. Sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, ia, Roh Kudus akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku, daripada Yesus. Roh Kudus itu saudara hanya mau memuliakan Yesus Kristus. Itu yang Yesus katakan, ia akan memuliakan aku.
Roh Kudus bekerja supaya pemerintahan Kristus menjadi nyata dalam kehidupan kita. Apakah kita benar-benar sudah menyatakan pemerintahan Kristus itu ada di dalam kita? Roh Kudus membawa kita kepada Kristus sebagai Raja, Kristus sebagai Tuhan, dan Kristus sebagai pusat kehidupan. Bagian terakhir, saudara. Saya akan menampilkan 4 pertanyaan. Dan biarlah 4 pertanyaan ini menjadi refleksi buat diri kita masing-masing. Buat saudara yang hadir. 4 pertanyaan ini biarlah menjadi sebuah refleksi. Kita ada di mana? Yang pertama, siapakah yang menjadi raja di dalam hidup saya? Saudara yang tahu. Selama ini saudara, apakah engkau sudah menjadikan Yesus sebagai raja? Atau malah ego kita yang menjadi raja? Ini akan menentukan setiap tindak tanduk kita, saudara. Setiap perbuatan kita, setiap perkataan kita akan menentukan siapa yang menjadi raja di dalam hidup kita. Yang kedua, ketika firman Tuhan bertentangan dengan keinginan saya, siapa yang saya taati? Ketika saudara mau melakukan sesuatu dan itu bertentangan, saudara mau mengikuti firman atau mau mengikuti keinginan saya? Yang ketiga, apakah Roh Kudus sedang menghasilkan perubahan nyata dalam kehidupan saya? Apakah Roh Kudus terus mengingatkan kita, menyadarkan kita bahwa ada yang harus berubah dalam hidup kita? Saudara merasakan itu enggak? Kalau saudara enggak merasakan, hati-hati saudara. Berarti engkau berjalan menurut kehendakmu sendiri. Dan yang keempat, apakah Kristus semakin dimuliakan di dalam hidup saya? Apakah perkataan kita itu mempermuliakan Yesus enggak? Apakah perbuatan kita itu mempermuliakan Yesus enggak? Saudara, biar ini menjadi sebuah refleksi dalam hidup kita. Ketika saudara di kantor, apakah teman-teman kantor mau melihat bahwa engkau mempermuliakan Kristus atau maka engkau menjadi batu sandungan? Itu 2 hal yang berbeda, saudara. Kita harus hidup kudus, betul itu kata firman Tuhan. Tetapi bukan enggak cukup hidup kudus, tetapi kita harus terlihat kudus. Kalau di dalam tingkah laku, perkataan kita, perbuatan kita, apapun yang kita lakukan, kita tidak terlihat kudus, saudara. Bagaimana kita bisa mempermuliakan Yesus dalam hidup kita? Biar ini menjadi sebuah perenungan, merefleksi diri kita, saudara. Di mana kita ada saat ini? Jangan sampai, saudara, kita tidak sedang berjalan di dalam jalan kebenaran. Kalau kita sedang berada di posisi itu, saudara, ketika diperhadapkan di satu hari kelak, di penghakiman, di tata pengadilan Kristus, saudara, kita tidak bisa mengelak. Mari Bapak Ibu Saudara,
Saya mau mengajak saudara untuk menundukkan kepala. Mari kita sama-sama merefleksi diri kita. Di manakah kita berada saat ini? Jangan sampai ketika pengadilan itu tiba waktunya. Dan Yesus berkata, "Hai engkau hamba yang jahat." Dan kita dipisahkan daripada hamba-hamba yang baik. Pada masa akhir, saudara cuma punya dua pilihan. Kau menjadi hamba yang baik atau menjadi hamba yang jahat. Engkau akan menjadi domba atau engkau menjadi kambing. Engkau akan berada yang mana, saudara? Kalau kita berada seperti 5 gadis yang bijak, dia akan masuk dalam perjamuan perkawinan anak raja. Tapi kalau kita menjadi perempuan yang 5 gadis yang bodoh, dia akan tertinggal, saudara. Dan Yesus berkata, "Aku tidak mengenal engkau." Mari Bapak Ibu Saudara, melalui kesempatan ini kita mau sama-sama menyanyikan sebuah pujian sambil kita berdoa. Sambil kita berkata, biar melalui pujian ini, saudara, kita diingatkan. Kalau Roh Kudus berbicara kepada saudara, ada sesuatu yang harus engkau bereskan segera, saudara. Kalau Roh Kudus berkata engkau harus bertobat, bertobatlah segera. Jangan engkau tunda-tunda. Mari kita nyanyikan pujian ini, saudara. Setiap waktu hidupi kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus, Kau yang ku pegang.
Tuhan berdaulat dalam kehidupan kita? Benarkah kita merindukan Yesus menjadi Raja di dalam kehidupan kita? Saya tidak tahu apa yang sedang saudara alami. Tapi kalau firman Tuhan ini datang, mengingatkan kepada kita, itu berarti bahwa Roh Kudus sedang berbicara kepada kita. Dan biarlah mari saudara kita meresponi. Kita mau jujur. Karena di hadapan Dia kita tidak bisa bersembunyi. Kita mau jujur, saudara. Apa yang sedang kau gumulkan hari-hari ini? Apa yang sedang saudara hadapi? Kau mungkin sedang mengalami kelelahan. Atau engkau sedang berperang dengan dirimu sendiri. Engkau mungkin sedang terikat oleh dosa yang membuat hidupmu gak maksimal. Mari, saudara kita mau datang kepada Dia. Karena Dialah yang berdaulat atas hidup kita. Boleh saudara taruh tangan di dada. Ketika saudara berkata, Tuhan ini aku Tuhan. Seringkali aku mengabaikan suara Roh Kudus. Seringkali aku mengabaikan firman Tuhan. Aku lebih mementingkan ego kita. Ego diriku sendiri Tuhan. Ampuni saya Tuhan. Saudara taruh tangan di dada. Sebagai pengakuan di hadapan Tuhan. Tuhan terima kasih. Engkau Tuhan yang melihat hati setiap anak-anak-Mu. Yang dengan terbuka, yang jujur di hadapan Tuhan. Bahwa seringkali Tuhan, kami tidak taat Tuhan. Kami memberontak Tuhan. Kami lebih mengikuti ego kami Tuhan. Hidup kami tidak mempermuliakan nama Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Tapi melalui kesempatan ini kami mau Tuhan. Engkau perbaharui hidup kami Tuhan. Biar hidup kami benar-benar Tuhan. Menjadi pelaku firman. Taat kepada firman. Dengar-dengaran dan peka akan Roh Kudus. Yang akan menolong kita. Sekaligus Roh Kudus juga yang akan menegur kita. Ketika kita berbuat salah. Ampuni Tuhan. Seringkali kami mengecewakan Engkau. Ampuni kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur. Biar Roh Kudus menolong setiap kami. Ketika kami pulang dari tempat ini, kami tidak mau seperti sebelumnya. Tapi kami mau menjadi pribadi-pribadi yang benar-benar diubahkan. Kami mau menjadi Kristen yang sejati. Seperti yang Kau mau Tuhan. Menjadi murid-murid Kristus yang sejati. Yang mau taat dan dengar-dengaran kepada firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara, sebelum kita akhiri ibadah yang terakhir ini, sebentar kita akan ditayangkan saudara tentang investasi iman misi. Ya, bagi saudara yang belum sempat untuk terlibat, saudara, belum sempat untuk mengisi, saudara bisa nanti minta formulirnya ya dalam bentuk form seperti ini. Ya, nanti saudara bisa angkat tangan, Asyir akan melayani, atau saudara juga bisa mengisi secara digital dengan saudara memfoto barcode di atas itu. Nanti saudara bisa mengisi dari handphone saudara ya. Saya mengajak setiap kita, mari saudara,
kita mau ambil bagian untuk terlibat di dalam pekerjaan misi ini. Kami bukan melihat dari berapa nilainya, berapa besarnya, tetapi kami mau mengajak setiap saudara mau ambil bagian. Nilai bukan menjadi sebuah ukuran, tetapi keterlibatan saudara, hati saudara yang mau ambil bagian itu jauh lebih penting. Oleh karena itu saudara, buat saudara yang belum, silakan boleh melalui foto ya, ambil barcode-nya atau mau ditulis secara manual, saudara juga bisa mengisinya ya. Kalau ada yang mungkin belum mau dilayani secara manual, nanti Asyir akan menolong kita. Ada? Ya, atau saudara sudah semua ambil? Ya, kalau saudara yang sudah mengambil dan mengisi, silakan saudara kembalikan supaya ini dicatat ya, didata, dan saudara membawa yang lembar kecil ini sebagai pengingat saudara. Saudara boleh taruh di dompet saudara ya, setiap kalau saudara mengisi setiap bulan, jadi saudara tidak akan lupa ya. Baik, Bapak Ibu Saudara, kita akan akhiri, tapi kita juga akan mengundang anak-anak kita yang dari Malang ya, yang sedang belajar, sedang diperlengkapi selama liburan mereka, di dalam kuliah mereka. Nah, anak-anak muda ini adalah bagian dari proyek CP kita ya saudara. Ya, silakan yang ada di tempat ini berdiri di depan boleh ya. Nah, mereka ini saudara dari berbagai daerah saudara. Ada yang dari Papua, ada yang dari NTT, ada yang dari Nias, ada yang dari kota-kota lain saudara. Mereka berkumpul di Malang karena mereka sedang melanjutkan pendidikan mereka. Mereka mendapatkan beasiswa dari pemerintah ya, dan mereka inilah orang-orang yang sedang dilatih, diperlengkapi ya, untuk mereka supaya selesai nanti kuliah, kalau mereka pulang, mereka kembali ke daerah mereka masing-masing, mereka menjadi pemuda-pemuda yang berbeda ketika mereka datang. Amin saudara. Kita doakan mereka saudara. Saya percaya ini bukan rencana manusia kalau mereka bisa ada bersama-sama dengan kita. Tuhan yang sudah membawa mereka berada di tengah-tengah kita. Jadi kita mau doakan mereka supaya mereka benar-benar menempuh pendidikannya dengan sungguh-sungguh, dengan hasil yang luar biasa. Lalu mereka kembali ke daerah, mereka akan menjadi tentara-tentara kerajaan Allah. Amin saudara. Mari kedangkan tangan. Sekalian kita bangkit berdiri saudara, kita akan akhiri sekaligus dan kita juga akan berdoa untuk setiap persembahan yang sudah saudara berikan atau yang akan diberikan. Bapak, kami bersyukur buat anak-anak muda yang Tuhan sudah mempertemukan dengan kami dari berbagai kota, dari berbagai daerah dan bertemu di satu kota Malang. Kami tahu Tuhan, ini bukan rencana manusia, tetapi ini ada proyekmu, rencanamu Tuhan. Dan Kau mempertemukan dengan kami Tuhan. Kami Tuhan adalah bagian dengan mereka untuk memperlengkapi mereka, melatih mereka, mempersiapkan mereka. Supaya suatu hari kelak ketika mereka selesai dalam studi mereka, mereka akan kembali ke kota masing-masing, ke daerah masing-masing. Mereka akan menjadi berkat buat daerahnya Tuhan. Boleh membangun kerajaan-Mu di sana Tuhan. Membawa banyak generasi muda yang ada di daerah-daerah yang masih terikat oleh dosa Tuhan. Merekalah alat-Mu Tuhan yang Kau akan pakai. Oleh karena itu Tuhan, terus Tuhan berbicara kepada mereka. Perlengkapi mereka terus Tuhan. Penuhi mereka dengan Roh-Mu yang kudus. Supaya hidup mereka benar-benar menjadi pribadi-pribadi yang berbeda. Khususnya di tengah-tengah zaman yang jahat ini. Terima kasih Tuhan, kami memberkati mereka. Dan kami mengutus kembali untuk ke Malang, untuk melanjutkan studi mereka. Supaya mereka benar-benar menyelesaikan studi mereka. Sehingga mereka menjadi orang-orang yang berhasil dan dipakai oleh Tuhan. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur. Kami juga Tuhan membawa persembahan kami Tuhan.
baik besar atau kecil Tuhan yang Tuhan jemaat-Mu berikan Tuhan. Kami percaya setiap persembahan yang diberikan dengan hati yang penuh sukacita, Tuhan itu akan mendatangkan damai sejahtera. Dan itu juga akan dipakai Tuhan untuk menjadi alat-Mu Tuhan, untuk melebarkan kerajaan-Mu. Bapa, terima kasih. Kami percaya Tuhan, Tuhan yang memberkati setiap jemaat yang sudah memberi atau juga yang belum bisa memberi Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, setiap pemberian ini adalah merupakan satu korban syukur dari kami untuk Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur buat semua yang Tuhan sudah kerjakan sepanjang minggu ini, bahkan hari ini dari pagi sampai siang ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati seluruh jemaat-Mu Tuhan. Apapun yang sedang dihadapi oleh jemaat-Mu Tuhan, Tuhan yang menjadi sumber jawaban setiap kami. Terima kasih Bapa, saudara yang kekasih di dalam Tuhan, sebelum meninggalkan tempat ini, terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan Roh Kudus yang akan terus menyertai kita hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap yang percaya dan berkata menerima berkat, katakan amin.